Jadi waktu itu Melisa di Meorapi ditanamkan di daerah Pedurenan. Waktu kami mau menyatukan Melisa dan Melita di boleh sebut di Bekasi itu ya? Iya. Di Kerawang. Iya, di Kerawang. Waktu itu keinginan kami Melisa dan Melita itu disatukan di Kerawang. Melisa harus dibongkar tempatnya. Tapi puji Tuhan, waktu Melisa itu dibongkar tempatnya, ini ada kesaksian dari penggali kubur, Pak Kamal namanya, dan adik kandung istri saya, sama suami sama anaknya dua namanya Linayati, bahwa Melisa itu masih tetap seperti yang dulu ditanamkan, tidak rusak sama sekali, tidak busuk dan tidak bau. Puji Tuhan, kami sungguh sangat dikuatkan. Padahal istri saya sudah waktu itu sudah lihat di Google, kalau ditanamkan hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, sampai sebulan udah busuk, udah apa segala macam. Tetapi Tuhan luar biasa, minyak dan anggur tidak dirusakkan, bahwa Melisa masih tetap seperti yang kami hantarkan dulu. Itu menjadi mujizat yang sangat luar biasa bagi kami, bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan memang minyak dan anggur itu luar biasa kuasanya. Itulah ajaran dari Gembala Sidang yang kita kasih almarhum Bapak Pendeta Yesa Pariaji. Itu yang kami imani juga, bahwa saya tambahkan sedikit, Melisa itu selalu bilang, jangan berpikiran di halaman. Seperti Pak Gembala bilang, Pak Pariaji, harus di ruangan Maha Kudus. Karena jemaat Tiberias diprioritaskan masuk jemaat yang siap ke sorga, misionaris dan siap ke sorga, yang seperti temanya Bapak, bahwa imannya Bapak bilang jemaat Tiberias itu kan harus di ruangan Maha Kudus. Itulah imannya Melisa. Tetapi saya yakin dan terbukti bahwa Melisa kemarin tidak dirusakkan. Demikian. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh, jadi Melisa mau disatukan, lalu ternyata masih utuh itu ya? Masih utuh, Pak. Boleh Ibu, berapa persen itu Ibu ya? Melisa. Ya. Jangan nangis. Melisa masih cantik. Sudah 3,5 tahun, 3 tahun 4 bulan dia pulang ke surga. Melisa kami bongkar dan disaksikan adik saya sendiri, dan masih banyak yang melihat. Melisa masih cantik seperti waktu kami berangkatkan dia. Di daerah itu ada airnya. Jadi ketika Melisa dibongkar, semua utuh. 99% dia utuh. Dan aku percaya yang ada minyak dan anggurnya tidak dirusakkan. Ada saya menyaksikan sendiri, dia tepok-tepok mukanya Melisa. Dia cek dari kaki, semua dicium semuanya, diraba semuanya nggak ada yang rusak. Melisa masih cantik. Bajunya pun, karena waktu itu saya kasih pakai blazer putih, pakai stocking, tidak ada yang berubah warna.
Semuanya putih. Semuanya cantik seperti waktu kita tanamkan. Benar-benar mujizat. Padahal daerah itu daerah ada airnya. Tapi Melisa tidak dirusakkan. Seperti imannya bilang, harus ke ruang Maha Kudus. Dia hanya ada luka lecet sedikit di sini. Karena dari tangan begini jadi terlepas. Benar-benar mujizat. Dia cantik sudah 3 tahun 4 bulan. Oh ya, itu jadi tetap utuh Bu ya. Artinya saudara, ini sesuai dengan ucapan dari Melisa. Jadi Melisa itu beberapa hari sebelum dipanggil Tuhan, dia bilang bahwa dia mau pulang. Tadi ibu cerita saudara ya, mau pulang. Dan ibunya bilang, kok mau pulang kemana, ini rumah kita. Mau pulang ke sorga. Dan bukan hanya halaman, dia bilang ruang Maha Kudus. Dan itu terbukti saat Melisa ingin digabungkan saudara, itu ternyata utuh 99%, bahkan tetap cantik saudara. Artinya ya, itu ada videonya Pak ya, ada video Pak Kamal gitu ya. Ada Pak video Kamal bersaksi ya. Iya, Pak Kamal bersaksi. Bapak ada videonya. Ada videonya. Iya. Oh, ada videonya. Ada videonya ya Pak. Kesaksian dari Iya, ada videonya. pengurus. Kita kembali lagi di makamnya bekasnya Melisa Sidabutar. Banyak sekali pertanyaan, cukup saya jawab. Yang pertama, prosesnya lama enggak Pak Kamal? Prosesnya 1 jam. Dan yang keduanya, tadi udah bertemu sama orang tuanya dan juga Pak Pendeta menanyakan, Pak Kamal gimana kondisi anak saya terakhir pada saat dibongkar. Yang pertama, posisi wajah mukanya masih utuh. Saya nggak mengada-ngada, masih utuh persis. Yang rusak cuman jari ini aja. Semuanya masih utuh. Itu aja sih. Dan make upnya pun itu masih ada. Itu luar biasa. Itu aja pertanyaan dari netizen dan yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon hampura. Terima kasih. Jadi ini bukti saudara bahwa ucapan Pak Sidabutar dan Ibu Purnama Sian tadi terbukti. Dan yang melayani saudara adalah Pak Pendeta Teddy Lusli. Boleh Pak, gimana waktu Bapak melayani Melisa dan juga Melita? Ternyata Melisa itu setelah dibuka ternyata masih tetap utuh gitu Pak. Ya. Saya selalu diingatkan sama Bapak Riaji untuk ketika melayani, untuk jenazah itu dimakamkan, ditanamkan. Bahkan ketika di rumah duka juga sebelum peti ditutup untuk diurapi dengan minyak. Jadi saya hanya meneruskan, melanjutkan, melakukan kebenaran firman Tuhan yang Papa Riaji punya pengalaman-pengalaman pribadi lah dengan Tuhan. Bagaimana dia diajar oleh Tuhan suatu hari untuk melayani suami dari jemaat gereja Tiberias. Pagi-pagi dia bangun, sampai saat itu yang saya tahu supirnya juga bingung kenapa Papa Riaji bangun pagi-pagi itu hanya untuk satu tujuan, pergi ke rumah duka karena dia dapat satu pesan Tuhan bahwa untuk mengurapi dengan minyak. Sebagaimana tertulis dalam Markus pasal 14, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, Tuhan Yesus diurapi dengan minyak di Betania, dan Tuhan Yesus berkata, tubuhku diurapi sebagai persiapan penguburanku. Hari-hari ini kalau kita ke rumah duka,
memberi penghormatan. Di saat-saat terakhir sebelum peti ditutup, biasanya kita tuangin minyak wangi. Tapi Pak Pariaji selalu ajar untuk lakukan firman Tuhan. Urapi dengan minyak, didoakan dalam nama Tuhan Yesus, dan percaya tubuhnya tidak dirusakkan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi saya hanya ingat pesan itu, dan ketika melayani Melisa tanggal 10 Desember di Bekasi ditanamkan, saya hanya ingat apa yang Pak Pariaji ajarkan, lalu saya urapi itu, dan semua hanya mujizat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Puji Tuhan.